Allah Ta'ala itu maha menyertai. Kalau sih masih lebih berbenara lagi, Fa inna hasanat hasanat hasanat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ayat 100 kepada Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahlil wafa, amma ba'd. Pemirsa Al-Marjan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman dan imun kepada kita semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia mesti akan menemukan masalah-masalah dalam kehidupannya. Di antara mereka, tidak sedikit yang tersungkur jatuh dalam keputusasaan ketika tidak bisa menaklukkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan banyak pula di antara mereka yang sekalipun dia bisa menyelesaikan masalah-masalah itu, namun sayangnya mereka lupa bahwasanya di balik penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, lalu bagaimana Islam memberikan solusi? Islam memberikan solusi tentunya tidak membuat orang-orang itu dalam keputusasaan karena tidak bisa, tidak sanggup menaklukkan masalah, dan juga tidak membuat dia itu melupakan Allah Subhanahu wa taala ketika dia dapat atau mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Kita akan temukan jawaban itu di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengadakan baginya solusi, jalan keluar. Dan dia akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah akan memenuhi urusannya. Dan sesungguhnya pada setiap sesuatu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada setiap sesuatu ada kadarnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kalimat sederhana di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan solusi kepada kita dua hal. Yang satu adalah takwa. Yang kedua adalah tawakal. Namun pada video kesempatan kali ini kita hanya akan membahas takwa. Solusi yang pertama. Takwa, apa itu takwa? Takwa terambil dari kata waqiya yaqi, yang artinya berhati-hati atau berjaga-jaga. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan al-wiqayatu khairum minal ilaj. Berjaga-jaga, berhati-hati lebih baik, lebih utama ketimbang kita mengobati bila mana kita sakit. Tentunya akan membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar. Takwa secara istilah bermakna ya, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, bagaimana menerapkan takwa menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang kita hadapi? Ya. Yang pertama, kita perlu al-i'tiraf billah. Kita perlu mengakui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga perlu mengakui akan kelemahan kita sebagai makhluknya yang dhaif. Bahwasanya kita tidak bisa mampu melakukan apa-apa kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Karena pada hakikatnya Allah yang menurunkan masalah dan Allah pula yang akan menyelesaikan masalah-masalah itu sendiri. Ya, tinggal kitanya mau atau tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua, menyetop
segera segala perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena boleh jadi persoalan-persoalan atau masalah-masalah itu ada atau diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dikarenakan ada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita stop. Kita perlu menyetopnya. Ya. Nah, barangkali dengan kita menyetop, dengan kita menghentikan perbuatan yang tidak disukai, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan membantu ya, penyelesaian, akan membantu mempercepat daripada solusi yang Allah berikan kepada kita dari setiap persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa, di dalam Islam, apabila kita memiliki banyak pilihan lalu kemudian kita cenderung kepada, lalu kita ingin dipilihkan kepada satu pilihan, ya, maka kita diajarkan di dalam syariat untuk melaksanakan sholat istikharah. Lalu kemudian bila kita memiliki keinginan atau hajat, ya, lalu kemudian syariat mengajarkan kepada kita melaksanakan sholat hajat. Dan bila mana satu kampung kekeringan, butuh air, ya, kita butuh untuk air, ya, agar turun hujan, ya, maka di dalam syariat diajarkan sholat istisqa dan lain sebagainya. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah di dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang kita hadapi, mari kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah poinnya kenapa kita perlu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang ditimpa atau dihadapi masalah-masalah. Ya. Nah, inilah tips yang pertama, solusi yang pertama yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya jalan keluar, Allah Subhanahu wa taala memberikan penyelesaian terhadap setiap masalah yang kita hadapi. Kita akan lanjutkan solusi yang kedua pada video yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.